Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat SDN Sikulir 05, khususnya kelas 6A. Hari ini belajarnya pakai video. Pak Indra udah record materinya tentang letak koordinat pelajaran matematika. Itu kalau di buku ada di halaman 87. Bukunya yang ini ya. Ya, kita akan belajar tentang letak koordinat. Apaan sih letak koordinat? Yang jelas letak koordinat itu untuk menemukan letak lokasi sebuah benda atau kotak. Untuk itu, Pak Indra butuh kesiapan kalian untuk belajar. Dan kita mulai belajar ini dengan sama-sama membaca doa di dalam hati. Doa di dalam hati, kita mulai. Oke, selesai. Siapkan buku catatan kamu. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang penting dan perlu dicatat, dan mungkin nanti di ujung pembelajaran ada tugas merangkum, kamu jadi udah pada siap. Oke, Pak Indra nggak mau lama-lama pembelajarannya. Ini ada kamu-kamu semuanya, dan Pak Indra ada di kelas juga, di kelas yang kosong, karena memang kita sedang PJJ karena cuacanya ekstrim, dan kita menikmati saja pembelajaran dari jarak jauh. Oke, seperti yang Pak Indra bilang tadi, kita akan belajar tentang letak koordinat. Lalu, apa sih letak koordinat itu? Ya. Nah, letak koordinat adalah kedudukan atau posisi spesifik suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan perpotongan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini pengertiannya. Tapi di kelas 6 tidak sejauh itu. Ya. Ini contohnya, jadi untuk melihat suatu tempat di permukaan bumi, maka pakai letak koordinat. Tapi di materi yang akan kita pelajari, letak koordinat hanya perlu kalian pahami tentang konsep letak koordinatnya, kemudian menentukan letak titik pada bidang koordinat yang benar. Dan yang ketiga, agar kalian tahu, makanya ada pelajaran. Oke, ini materi penting. Letak koordinat itu kalian harus teliti, ada dua garis atau dua sumbu X dan Y. Sumbu X itu yang horizontal atau rebahan, dan sumbu Y itu yang vertikal, yang tegak. Jika di buku kamu di halaman 87 itu yang sumbu X itu yang ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H-nya, dan sumbu Y yang ada angkanya 1 sampai 5. Kemudian bagaimana cara menentukannya? Ya, cara menentukannya adalah sumbu X selalu ada di depan. Jadi contoh sumbu X dan sumbu Y. Kita cari pulpen. Ini dia ya. Sumbu X si rumah Hendra nih. Rumah Hendra di mana letak koordinatnya? Berarti rumah Hendra letak koordinatnya ada di X-nya adalah A. Maka tulis A. Nah, kemudian sumbu Y-nya ada di lokasi nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini rumahnya si Hendra. Sekarang bagaimana dengan rumahnya Rafli? Ya, ini rumah Hendra. Pelan-pelan nih Pak Hendra nih. Ini rumahnya Hendra ya. Nah, sekarang kita mau cari rumahnya Rafli. Rumahnya Rafli di mana? Rumah Rafli ada di koordinat. Ini rumah Rafli yang ini nih ya. Rumah Rafli yang ini. Rafli ada di mana? Sumbu X-nya mana? Sumbu X-nya dulu yang dilihat. Adanya di F. Tulis F. Oke. Kemudian letak sumbu Y-nya mana?
naik ke atas 1, 2, 3, ada di nomor 3. Begitu terus kita cari rumah Doni. Nah, rumahnya Doni ada di mana letak koordinatnya? Kita cari dulu ke samping dulu, ke kanan, A, B, C, D. Oh, rumah Doni ada di D. Kemudian sumbu Y-nya berapa? Ada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Naiknya 4 kali, berarti sumbu Y-nya ada di nomor 4. Rumah siapa lagi yang belum? Oh, rumahnya Adit. Ya, rumahnya Adit. Nah, rumahnya Adit ini ada di sumbu X-nya A, B. Kemudian sumbu Y-nya ada di 1, 2. Jadi ada di B2. Sekarang terakhir, rumahnya Vira. Ya, rumahnya Vira ada di sumbu X huruf G dan sumbu Y-nya ada di nomor 1. Jadi, jika ada pertanyaan, letak koordinat rumah Hendra, jawaban kamu bukan rumahnya Ica, tapi adanya di letak koordinat sumbu X A, sumbu Y 5, atau letak koordinatnya ada di A5. Begitu juga rumahnya Doni ada di letak koordinatnya ada di titik D4, dan rumahnya Rafli ada di titik koordinat F3, rumahnya Adit itu ada di B2, dan rumahnya Vira ada di G1. Ya. Jadi materi letak koordinat adalah menentukan letak ya, menentukan letak koordinat adalah menentukan kedudukan atau posisi spesifik suatu tempat di permukaan bumi. Nah, kalau misalkan ini letak di sebuah gambar. Letak koordinat yang kita pelajari adalah menentukan suatu objek di atas gambar dan ada dalam bentuk tabel. Itu letak koordinat. Kita coba sekali lagi. Sekarang, nah, hapusnya gimana ya? Clear. Nah, ini ada nih hapusannya. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, tentukan huruf. Nah, menentukan letak koordinat bagaimana ya? Seperti yang tadi Pak Indra jelaskan. Tentukan posisi X-nya dulu, bergeraknya ke kanan jika positif dan ke kiri jika negatif. Jadi sumbu X itu, letak koordinat itu ada di atas diagram Kartesius. Nah, kenapa di sini ada sumbu X dan Y, Pak? Ini X positif dan ada X negatif. Nah, jadi nanti ke depannya sumbu X itu, letak koordinat itu, nah gini nanti bentuknya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ini juga 1 nih, cuma 1 negatif, 2 negatif, 3 negatif, 4 negatif. X positif, X negatif. Nah, ini juga, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bawahnya min 1, min 2, min 3, 4, min 6. Nah, itu sebut X, Y positif, dan Y negatif. Tapi kita nggak belajar ke sana. Tapi yang jelas, begini nih. Tentukan posisi horizontalnya dulu. Nah, yang pertama. Yang kedua, kemudian bergerak ke atas. Ke sumbu Y. Kemudian baru setelah menemukan posisinya, tulis deh titik-titik dalam bentuk XY. Kayak tadi, contohnya rumah Hendra. Rumah Hendra ternyata ada di A5. Nah, A5. Nah, gini. Oke. Jadi itu ya. Tentukan letak koordinatnya. Caranya adalah tentukan X-nya dulu yang di bawah. Kemudian kalau yang di bawah sudah ketemu, baru ke atas. Kalau udah dua-duanya ketemu, dituliskan. Jangan lupa ada dua kurung, tanda kurung buka, kurung tutupnya. X dan Y. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi. Nah, sekarang kita coba nih.
Kita cari. Nah, kalau yang ini rumah Hendra dan rumahnya Doni dan rumahnya Adit serta rumahnya Rafli dan rumahnya Vira itu kan tadi udah kita ketemukan ya. Rumah Hendra itu ada di A5, kemudian Aditnya ada di B2 kan nih, A5, kemudian B2, kemudian D4 itu untuk rumahnya Doni. Terusnya Raffi ada di F3, Vira ada di G1. Nah, ini letak koordinatnya. Ya, letak koordinatnya. Nah, sekarang gambarnya ada juga nih, gambarnya. Nah, ini Pak Indra. Nah, gambarnya ternyata berbeda dengan soal yang sebelumnya. Kalau yang soal sebelumnya itu gambarnya ada di kotaknya. Tapi soal yang kedua, gambarnya ternyata ada di tengah-tengah nih. Tengah-tengah ini nih. Nah, mana ya? Oh, warnanya nggak bisa ganti. Oh, ini dia. Kita ganti ini. Nah, gambar sapinya ini ada di tengah-tengahnya nih. Tidak lagi di dalam kotak. Kalau yang awal tadi ini, nah ini kan adanya di dalam kotak ya. Adanya di dalam kotak. Nih. Adanya di dalam kotak. Tapi kalau gambar yang ini adanya di persimpangan, titik temunya. Karena kenapa berbeda? Karena untuk gambar yang pertama itu huruf A, B, C, D, E, F, G, H-nya adanya di tengah-tengah kotak. 1, 2, 3-nya juga di tengah-tengah kotak. Berbeda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini gambarnya huruf A-nya ada di tengah-tengah titik ini. Nah, oleh karena itu gambarnya juga ada di tengah-tengah titik. Kalau misalnya seperti ini sama cara kerjanya, ikutin garisnya tapi ya biar gampang. Sapi ada di B5. Sapi ada di B5. Jangan lupa ya dalam kurung. Kemudian apa nih? Kucing itu ada di C2. Nah, kucing di C, tentunya di 2. Kucing itu ada di C2. Kemudian kelinci ada di E4. E4. Dan yang lambat nih, kura-kura ada di F1. Ada di F1. Ini ya. Jadi sebelum menjawab sebuah pertanyaan tentang letak koordinat, kamu lihat dulu gambarnya. Apakah gambar objeknya itu ada di dalam kotak atau di garisnya? Ya, kalau misalnya di dalam kotak seperti soal yang ini, ya, maka kamu lihat kotaknya. Tapi kalau misalkan gambarnya itu ada di tengah-tengah garis, kamu perhatikan garisnya. Ingat, jangan sampai salah, jangan sampai terkecoh. Oke. Sekarang kita hapus. Gampang banget kan? Gampang lah, titik koordinat mah gampil. Nggak ada yang susah kalau titik koordinat. Nah, sekarang tugas kalian adalah, nah, udah habis. Nggak ada lagi, tapi ada tugasnya. 1, buatkan rangkuman tentang letak koordinat sumbu X dan sumbu Y dan jelaskan secara singkat dengan gaya bahasa kamu, dengan pemahaman kamu, bagaimana sih menentukan letak titik koordinat. Ya, tulis di buku catatan kamu. Kemudian untuk latihannya, kamu buka buku matematika kamu halaman 89 sampai 90. Itu ada ayo berlatih. Kita kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Ya, yang nomor 1 kamu buat tabelnya. Tabel ya, tabel yang di bawah kamu buat. Nomor 2
kamu tulis soalnya, ya gambarnya nggak usah, gambar letak koordinatnya nggak usah, kamu tulis soalnya. Nah, nomor 3 kamu buat gambar letak koordinatnya. Oke, jadi nomor 1 kerjakan tabelnya, buat. Nomor 2 tuliskan soalnya A, B, kemudian kamu jawab, nggak usah digambar. Yang ketiga, buat letak koordinatnya. Jadi letak diagramnya kamu buat, ya. Tabelnya nggak usah. Oke, itu clue-nya ya. Jangan sampai salah. Oke, dikumpulkan paling lambat jam 12. Kerjakannya di buku catatan saja, baik rangkuman maupun apa tadi, latihan halaman 89 dan 90 dalam bentuk JPEG atau PDF, dikirim ke Pak Indra. Dan terus ngirimnya jangan foto tugasnya aja ya, tapi ada kamunya. Jadi bukunya atau diginiin atau bagaimana. Jadi jangan tugasnya aja. Oke, itu dulu materi dari Pak Indra. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Banyak kata-kata lucu yang Pak Indra dapat. Dan hari ini Pak Indra juga mendapatkan sebuah kata-kata motivasi dari kalian yang ingin masuk SMP negeri. Mudah-mudahan semuanya masuk SMP negeri dan cita-cita kalian tercapai. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian pembelajaran hari ini dari Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.